Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, di sini banyak sekali ya pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan sebelum skripsi apakah membuat proposal? Ya, tentu sebelum membuat skripsi tentu harus membuat proposal. Karena proposal itu kayak rancangan awal. Rancangan awal skripsi kita mau seperti apa, konsepnya mau seperti apa. Jadi penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengajukan judul? Mulai merencanakan proposal itu di semester berapa? Terus langkah-langkah mengenai skripsinya bagaimana? Oke, ini pertanyaannya sistematis ya. Jadi yang pertama itu kita mengajukan judul dulu. Tetapi sebelum mengajukan judul, kita perlu membuat judul kan? Nah, membuat judul itu juga nggak mudah. Nah, biar mudah itu bagaimana? Jadi yang pertama itu cari masalah dulu. Cari masalah yang mau kita angkat itu apa nanti. Jadi, cari masalah itu ya bukan kita bikin onar gitu, bukan ya. Tapi cari masalah di sekolahan mungkin, atau di masyarakat sekitar, atau di lingkungan kita. Mungkin teman-teman yang nyambi ngelesi itu boleh cari masalah di tempat les-lesan tersebut. Bagaimana caranya? Ya tanya. Tanya ke anak les-lesnya. Mungkin, kamu tuh kesusahan di matematika itu soal apa? Materi apa? Kenapa susah? Mungkin aku tuh nggak tertarik sama matematika, Kak. Mungkin seperti itu. Atau mungkin mereka kesusahan dalam memahami konsep, atau dalam penalaran matematikanya. Nah, atau cara lainnya kalian boleh mencari masalah itu di guru-guru kalian, di guru MTS mungkin atau SMA. Tanya, Pak, di sekolahan itu anak-anak kesusahan materi matematika itu di materi apa, Pak? Atau mungkin ya simpel tanya seperti itu dulu. Nanti kan kalau dijawab nanti kita punya pandangan. Oh, ternyata masalahnya seperti ini. Oh, anak itu kesusahan dalam memahami konsep. Oh, anak itu kesusahan dalam penalaran matematis. Atau mungkin, oh, anak tidak mempunyai motivasi untuk belajar matematika. Nah, dari masalah itu kita analisis, kita renungkan, dan kita cari solusinya. Nah, kita cari solusi. Kira-kira kalau masalahnya seperti ini, apa ya solusi yang bisa menjawab dari permasalahan itu? Kalau contohnya ya, kalau punya saya juga gitu. Awalnya saya tanya dulu, permasalahan di sana itu ternyata masalah penalaran matematis di materi lingkaran. Kemudian selain itu, anak-anak itu belum tahu kalau matematika itu punya hubungan atau saling keterkaitan dengan materi lain. Dan ada juga anak itu yang mengatakan kalau matematika itu nggak penting gitu. Nah, dari permasalahan itu kita padukan. Atau kita menjawab salah satu permasalahan juga nggak apa-apa. Kita cari solusi dari satu masalah itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus semuanya. Nah, dari situ aku punya ide. Jadi nggak langsung punya ide gitu ya. Lama. Saya punya ide solusi bikin modul yang saya rancang bagaimana nanti isinya itu juga mengaitkan matematika dengan ilmu agama, walaupun masih sederhana ya. Itu juga lama prosesnya. Jadi cara mencari solusinya itu ya kita baca-baca, banyak-banyak baca jurnal, atau baca model-model pembelajaran, atau baca skripsi-skripsi punya kakak tingkat. Nah, nanti dari situ kita punya gambaran, punya ide. Oh, mungkin nggak ya kalau aku ngasih solusinya seperti ini gitu. Nah, kemudian setelah mencari solusi, misal udah nemu solusinya. Nah, kita bisa merancang. Kita bisa merancang kata-kata, bikin judulnya itu mau seperti apa. Nah, bikin nyusun judul aja itu nggak mudah loh ya. Kalau kita nggak terbiasa nulis, kayak nggak biasa bikin artikel itu susah. Nah, makanya banyak-banyak baca skripsi punya kakak tingkat di perpustakaan atau lewat Google itu juga ada banyak. Nah, kemudian kalau sudah punya solusinya, langsung bimbingkan ke wali dosen. Ke wali dosen. Dulu, ya ini pertanyaannya ada, kapan sih bikin proposalnya ya? Ngalir aja ya. Jadi aku itu dulu mencari masalah itu dari semester 5. Jadi semester 5 itu udah cari masalah. Oh, ternyata masalahnya seperti ini. Tapi ya belum langsung dapat ide. Berjalan sampai semester 6 itu baru saya punya ide. Gara-gara baca buku, model-model pembelajaran, atau baca skripsi punya kakak tingkat, atau baca jurnal-jurnal. Nah,
Kemudian kalau sudah, jadi waktu masuk ke semester 6 itu, saya bimbingan ke wali dosen, saya nyusun, Bu, saya mau bimbingan, saya punya judul seperti ini. Nah, ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya ya, tips dan trik menentukan judul skripsi yang biasanya cepat di ACC. Oke, jujur ya, kalau yang biasanya yang cepat di ACC itu judul R&D. Jadi penelitian itu kan ada 3. Yang pertama kuantitatif, kemudian kualitatif, sama R&D. Nah, kalau kuantitatif itu ya yang nanti yang olah data, yang hitung-hitungan seperti itu. Kemudian kalau kualitatif yang deskriptif kayak gitu, yang menjabarkan gitu. Kalau R&D, nah ini R&D ini biasanya langsung di ACC sama dosen. Kenapa? Karena R&D ini lumayan berat. R&D itu kan research and development. Nah, jadi dia penelitian juga menghasilkan produk gitu. Jadi ada nilai plusnya, makanya banyak yang di ACC. Gitu. Dan sudah banyak yang bikin R&D itu bikin modul. Nah, makanya caranya trik kok biar bisa langsung di ACC itu seperti apa? Sebenarnya enggak R&D melulu ya yang di ACC itu enggak. Cuman kemungkinan besar kalau skripsinya R&D itu biasanya langsung di ACC biasanya. Nah, tetapi kan R&D itu kan juga banyak. Jadi kalau biasanya judulnya itu agak mirip sama penelitian yang sudah biasanya ya ditolak. Jadi R&D yang sifatnya ada inovatifnya, ada pembaharuannya gitu. Ada bedanya gitu loh sama penelitian sebelumnya. Kemudian kuantitatif sama kualitatif ini juga nggak menutup kemungkinan di ACC. Ini juga bisa di ACC. Yang penting bagaimana? Yang penting sebelum kamu mengajukan judul itu ke dosen, wali dosen, itu kamu harus punya bekal. Jadi latar belakang kamu itu ngusulin judul itu tuh kenapa alasannya? Itu kamu harus bisa jawab, bisa nerangin. Gini-gini, saya ini karena di sini ada permasalahan seperti ini, atau kita jelasnya secara umum. Akhir-akhir ini, misalkan akhir-akhir ini kan pembelajarannya secara daring, Bu. Karena pandemi, makanya saya berinisiatif untuk membuat aplikasi pembelajaran misalkan secara daring yang bisa digunakan untuk anak-anak SMP misalkan seperti itu. Nah, jadi itu ngajuin judul itu nggak langsung, oh ya oke, silahkan Mas lanjut, silahkan Mbak lanjut, nggak gitu. Jadi mesti dosen itu tanya, kenapa Mbak kok milih seperti itu? Gitu. Dan kita nyiapin judul tuh nek bisa ya jangan cuma satu. Dulu aku itu menyediakan 3 judul. 3 judul ini tapi permasalahannya itu sama. Cuman kata-katanya itu jadi dulu aku itu udah punya bayangan aku mau pengen bikin modul tapi aku belum tahu ternyata kalau bikin modul itu namanya penelitian R&D itu dulu belum tahu. Nah, jadi dari 3 kata-kata ini tuh intinya sama, tapi yang di ACC satu. Oh, berarti besok tuh mau bikin modul seperti ini ya, Mbak? Ya. Nah, ditanya sama wali dosen, kalau seperti itu berarti kalimatnya yang benar, judulnya yang ini, yang pertama, gitu. Nah, jadi biar dapat di ACC, itu kamu harus jelas ngasih alasannya, kemudian punya pandangan luas ke depannya. Nanti terus bagaimana Mbak penelitiannya? Biasanya kan ditanya seperti itu. Kalau seperti ini terus nanti mengambil datanya seperti apa gitu. Tapi ya jangan sepanang-panang di awal ya. Jangan kamu itu lama menentukan judul gara-gara kepikiran nanti kalau aku ditanyain penelitiannya mau pakai apa bagaimana ya gitu. Tanya pertanyaan itu tuh hanya ini sih dosen itu ngecek kamu gitu loh, kamu tuh udah punya pandangan belum sih ke depan gitu loh. Jadi ya penting juga baca ini, metode penelitian, itu harus mulai dari sekarang. Baca buku metode penelitian, bagaimana cara menentukan sampel, bagaimana cara mengambil data, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana proses penghitungan data itu harus mulai belajar dari sekarang kalau bisa gitu. Karena prinsipnya satu sih, kalau mulainya awal, insya Allah nanti selesainya juga akan di waktu awal gitu. Itu sih. Jadi pertanyaan membuat proposal itu harus apa enggak? Ya harus gitu. Oke, kalau sudah mengajukan judul ke wali dosen sampai wali dosen itu menyetujui, kemudian kita mengisi form pengajuan judul. Nah, form pengajuan judul, tapi ada juga dosen yang seperti ini. Bu, saya mau mengajukan judul. Oke, silahkan diisi dulu form pengajuan judulnya, gitu. Biasanya ada yang langsung seperti itu. Tapi kalau dulu, wali dosen saya itu seperti itu. Jadi saya ngasih judul seperti ini, tapi saya waktu itu belum
belum membuat form pengajuan judul. Tapi ketika saya mengajukan judul itu, saya sudah punya proposal. Kenapa? Karena waktu itu di semester 6 ya kayaknya. Ya kalau nggak salah ya, pokoknya saya mengajukan judul itu setelah ada makul metode penelitian. Nah, makul metode penelitian itu kan UAS-nya itu kan bikin proposal skripsi ya. Nah, jadi saya cari masalah itu di semester 5, tapi di situ saya mencari-cari solusi apa ya, solusi yang cocok itu sebenarnya apa ya dari permasalahan itu. Nah, di situ aku langsung bubuhkan. Aku bubuhkan jadi tugas UAS itu. Jadi UAS itu saya benar-benar mikir keras, soalnya apa, harapan besar proposal yang saya bikin saat UAS makul metode penelitian itu nanti bisa dilanjut skripsi gitu. Jadi nggak cuma-cuma gitu loh bikin tugas penelitian apa, tugas UAS metopennya gitu. Nah, alhamdulillahnya waktu itu dosen juga ACC alhamdulillahnya. Jadi memang udah saya rancang sih, sudah saya rancang, saya cari masalah, kemudian cari solusinya, lalu saya bubuhkan waktu. Jadi sambil belajar metopen, sambil diaplikasikan. Kalau bisa kan langsung dibuat skripsi gitu loh. Kan nggak mikir 2 kali kan enak ya. Nah, dah, terus jadi di semester 6 itu saya mengajukan judul, alhamdulillah ACC, langsung saya bikin form pengajuan judul. Nah, di form pengajuan judul itu juga lumayan lama karena minimal referensinya itu yang pakai bahasa Inggris itu 2, kemudian bahasa Arab itu 2. Kalau nggak salah ya, seingat saya gitu. Jadi saya lamanya itu mencari referensinya itu di 2 bahasa itu. Nah, setelah itu, kalau udah ACC, saya udah mengirimkan form pengajuan judul, dapat tanda tangan dari beliau, kemudian saya disuruh mengajukan judul tersebut ke sekretaris jurusan atau bagian yang mengecek judul gitu. Kalau dulu saya ke Bu Zulaiha. Jadi, judul yang kita punya itu, kita usulkan ke beliau, biar dicek judulnya itu udah ada belum gitu. Kalau udah ada cutting yang bikin judul seperti itu, kita nggak boleh ngambil judul itu lagi. Ya setidaknya ada inovatifnya dulu, ada inovasinya, ada pembaharuannya sedikit gitu. Nah waktu itu saya ada kemiripan sedikit. Jadi di model saya itu MID. Nah, kemudian saya langsung ganti. Jadi kalau apa ya ada revisi gitu, itu langsung dikerjakan gitu. Jangan nunggu moodnya. Kalau nunggu moodnya ya nanti hilang, ide kita hilang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sudah dicek sampai benar-benar judul kita nggak ada yang sama, baru di ACC, nanti beliau akan memberikan dosen pembimbing gitu. Jadi alurnya seperti itu. Nah, kita diberi dosen pembimbing, misalkan dosen pembimbing kamu yang satu dulu, yang kedua Bu Nani misalkan. Nah, nanti kita bikin surat penunjukan dosen pembimbing. Nah, cara bikin surat itu ya minta ke kakak tingkat mungkin atau ke Bu Zulaiha. Dulu saya langsung dikasih ke Bu Zulaiha formatnya seperti apa, terus nanti di bagian bawah itu ada tanda tangan Bukajur. Nah, nanti dimintakan tanda tangan ke Bukajur, lalu nanti dikirim ke dosen pembimbing. Nah, saat kita mengirim surat itu ya kita langsung ngechat apakah langsung bisa bimbingan atau bimbingannya seperti apa gitu. Kalau selama pandemi seperti ini kebanyakan dosen pembimbing itu bimbingannya secara bersama. Ya nggak kebanyakan sih. Kalau dosen pembimbing saya dulu seperti itu. Jadi bimbingannya tuh bersama 1 minggu sekali seperti itu. Tapi ada juga yang minta tatap muka itu juga ada. Nah jadi gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama ya insya Allah cukup ya. Bagaimana cara mengajukan judul, kemudian yang di ACC, yaitu yang menarik dan kalau ditanya alasan mengambil judulnya, latar belakangnya itu menarik dan ada pembaharuannya, insya Allah langsung di ACC. Dan yang penting jangan lupa berdoa lah, jadi orang beruntung.